Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati kami mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa bahwa hidup kita sudah seperti ditentukan sepenuhnya? Seolah-olah apapun yang kita lakukan semuanya sudah tertulis dan tidak bisa diubah lagi. Tapi bagaimana jika ternyata ada jalan untuk mengubah takdir? Dan bagaimana jika jalan itu bukan hal yang mustahil, tetapi sesuatu yang bisa kita lakukan setiap hari? Ya, itulah doa. Dalam video ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan penuh harapan. 3 bukti dalam Al-Quran dan hadis bahwa takdir bisa berubah dengan doa. Topik ini bukan hanya menarik dari sisi spiritual, tetapi juga membangkitkan semangat hidup. Karena siapapun kita semua pasti pernah berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah suatu keadaan, baik dalam bentuk kesulitan, penyakit, kegagalan, atau keinginan yang belum tercapai. Sebelum kita membahas bukti-buktinya, mari kita pahami dulu apa itu takdir. Dalam Islam, takdir atau qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencakup segala sesuatu yang terjadi di alam semesta. Allah Maha mengetahui dan Maha menentukan segala sesuatu yang terjadi, bahkan sebelum sesuatu itu terjadi. Namun ulama membagi takdir menjadi 2 jenis, yaitu pertama, takdir mubram, atau takdir yang tidak bisa diubah. Ini adalah takdir yang pasti dan tidak mungkin berubah, seperti waktu kematian, jenis kelamin saat lahir, dan hal-hal besar lainnya yang telah ditetapkan secara mutlak. Kedua, yaitu takdir mu'allaq, yaitu takdir yang bergantung pada sebab-sebab tertentu. Disinilah letak keajaiban doa. Takdir mu'allaq adalah takdir yang bisa berubah jika seseorang berusaha, berdoa, atau berbuat baik. Mungkin kita pernah mendengar istilah takdir bisa berubah dengan doa. Ini bukan sekedar kalimat, tapi ada dalilnya. Dan sekarang, mari kita bahas bukti bahwa takdir bisa berubah dengan doa. Bukti pertama yaitu surat Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini sering dikutip sebagai dalil perubahan nasib. Namun mari kita gali lebih dalam. Kalimat keadaan suatu kaum di sini tidak terbatas pada hal sosial semata. Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ini juga mencakup takdir seseorang secara individu. Artinya, ketika seseorang berdoa dengan sungguh-sungguh, memperbaiki dirinya dan bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengubah apa yang sebelumnya telah ditetapkan untuknya. Contohnya,
Seseorang yang dulunya ditakdirkan hidup dalam kesulitan bisa berubah menjadi orang yang penuh keberkahan jika ia merubah diri dan memohon pertolongan Allah dengan doa yang ikhlas. Jadi, ayat ini adalah bukti kuat bahwa perubahan itu mungkin dan pintunya adalah doa. Bukti kedua yaitu surat Ghafir ayat 60 yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Ayat ini juga adalah salah satu ayat paling kuat yang menunjukkan keutamaan dan kekuatan doa. Allah langsung memerintahkan hambanya untuk berdoa dan menjanjikan bahwa doa itu akan dikabulkan. Dalam konteks takdir, ayat ini mengandung makna bahwa doa bisa menjadi sebab perubahan suatu ketetapan. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan bahwa Allah mendorong hambanya untuk terus berdoa karena Allah akan mengabulkan permintaan itu selama bukan hal yang dilarang atau merugikan. Artinya, doa bisa menjadi jalan untuk menghindari takdir buruk atau meraih takdir baik yang semula belum ditetapkan terjadi. Jadi, ayat ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu takdir melalui kekuatan doa. Bukti ketiga yaitu dari hadis. Dari ayat-ayat tadi berarti selaras dengan hadis berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba terhalangi dari rizkinya karena dosa yang dilakukannya. Sesungguhnya takdir itu tidaklah berubah kecuali dengan doa. Sesungguhnya doa dan takdir saling berusaha untuk mendahului hingga hari kiamat. Dan sesungguhnya perbuatan baik kepada orang tua itu memperpanjang umur. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis ini sangat jelas. Doa bukan hanya sarana untuk meminta, tapi juga senjata untuk menolak takdir buruk. Bayangkan sebuah ketetapan yang akan menimpa seseorang, bisa jadi penyakit, musibah, atau bahkan kegagalan. Namun, ketika orang itu berdoa kepada Allah dengan penuh harap, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggugurkan takdir itu. Itulah sebabnya para ulama menekankan agar kita jangan pernah berhenti berdoa, bahkan ketika merasa semuanya sudah terlambat. Karena doa memiliki kekuatan yang tidak terlihat, tetapi sangat besar dampaknya. Dengan kata lain, amal dan usaha kita, termasuk dalam hal doa dan perbuatan baik, bisa memengaruhi bagaimana takdir kita ditulis. Mari kita perkuat pemahaman ini dengan beberapa kisah nyata dari Al-Quran dan hadis. Ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan, beliau tidak menyerah. Beliau berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Allah mendengar doanya dan menyelamatkannya. Dalam tafsir, doa ini dikenal sebagai salah satu doa yang bisa melepaskan dari kesulitan dan termasuk bukti bahwa takdir bisa berubah dengan doa. Dalam kisah lain, saat terjadi musim kemarau panjang di Madinah, Umar bin Khattab memimpin doa istisqa. Hasilnya, hujan pun turun dengan derasnya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana umat Islam percaya bahwa doa mampu mengubah keadaan alam sekalipun. Doa adalah bentuk kedekatan, kerendahan hati, dan pengakuan bahwa kita hanyalah hamba. Ketika kita berdoa, kita menyambungkan diri dengan kekuatan tertinggi
yaitu Allah Azza wa Jalla. Allah ingin hambanya datang kepadanya, dan dalam banyak kasus Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sesuatu bukan karena Allah tidak bisa memberi langsung, tapi karena Allah ingin mendengar doa hambanya. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, kita butuh sesuatu yang pasti, dan itu adalah hubungan dengan Allah lewat doa. Bahkan ketika dunia bilang tidak mungkin, doa bisa membuka jalan. Bahkan ketika takdir terlihat suram, doa bisa mengubahnya. Maka jangan remehkan kekuatan doa. Doa bukan hanya permintaan, doa adalah kekuatan, doa adalah pengubah takdir. Sahabat-sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah menyimak bukti-bukti tadi, apakah kita masih akan mengatakan, "Sudah takdir, aku tidak bisa berbuat apa-apa"? Atau kita akan bangkit dan berkata, "Aku akan berdoa, berusaha, dan yakin bahwa Allah bisa mengubah takdirku menjadi lebih baik"? Ingatlah, takdir itu seperti pena yang menulis di atas kertas. Tapi ketika kita berdoa, pena itu bisa terangkat dan tulisan bisa diubah. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mulailah hari ini dengan doa yang lebih sungguh-sungguh. Doakan diri kita, keluarga kita, masa depan kita. Karena siapa tahu, itulah doa yang akan mengubah takdir kita. Dalam berdoa, harus diikuti dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendengar dan mengabulkan doa hambanya. Yakini juga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan bagi hamba yang memohon. Jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bagikan kepada orang-orang yang kita sayangi, karena bisa jadi satu doa dari mereka akan mengubah hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.